Hai teman-teman, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa itu zat aditif dan zat adiktif? Nanti kita akan temukan bersama-sama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Apa tujuannya sistem pencernaan manusia? Tentu kita masih ingat bahwa pencernaan manusia bertujuan untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kekenyangan perut saja. Nah, saya akan panggilkan teman saya yang hobi makan. Ini dia Ibu Amalia. Halo Bu. Hai Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, hai anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Amal dan Pak Edis. Kita akan belajar tentang zat adiktif dan aditif. Apa itu Pak adiktif? Nah, nanti kita akan temukan Bu ya. Oke, baik. Oke, Ibu suka makan kan? Alhamdulillah saya suka sekali makan, tapi nggak tiap sendiri makan, tiap tertentu saja, oke? Ya, teman-teman, ternyata untuk makan itu tidak selalu orang bisa berselera makan ya, tidak selalu selera makan. Nah, untuk menggugah selera makan, maka makanan itu harus diolah sedemikian rupa. Ya, pastinya. Nah, seperti apa? Kita lihat contoh seperti ini ya. Misalnya kalau anak-anak makan singkong, tentunya tidak akan suka langsung makan singkong. Pasti diapakan dulu ya Ibu ya? Ada diolah gitu kan. Ya, diolah. Misalnya jadi apa Bu? Ada yang kemarin saya pernah lihat tuh, ada anak tuh beli jajan namanya bola-bola singkong. Jadi singkongnya itu diolah menjadi bentuknya seperti bola, terus ada dikasih coklat seperti itu. Pasti itu mantap. Oke Bu. Nah, olahan lainnya akan kita lihat sebagai berikut. Lebih menarik maka diberi pewarna. Nah, pewarna ada yang alami, misalnya dari daun suji, daun pandan yang untuk memberi warna hijau, kemudian buah naga untuk memberi warna merah atau ungu, kemudian kunyit untuk memberi warna kuning, dan masih banyak lagi yang ada di lingkungan sekitar kita. Sangat mudah ditemukan. Nah, berikutnya ada pewarna buatan. Pewarna buatan bisa kita jumpai atau kita dapatkan di toko-toko bahan makanan. Nah, misalnya untuk warna merah itu bisa menggunakan karmoisin, warna hijau es, indigatin, dan lain sebagainya. Supaya makanan juga enak untuk dinikmati, maka kita bisa menambahkan penyedap supaya aromanya juga keluar ya. Nah, penyedap yang alami itu bisa kita peroleh dari rempah-rempah, bisa kita peroleh dari bawang, dari serai, dari cengkeh, kayu manis, dan lain sebagainya, supaya nanti aromanya bisa keluar dan rasanya juga nikmat. Ada juga penyedap buatan ya atau sintetis. Nah, misalnya adalah MSG atau monosodium glutamat. Nah, ini akan memberi aroma atau memberi rasa sedap pada makanan. Mudah sekali kita jumpai di sekitar kita. Manis sekali ya donatnya. Kita lihat selain beri pewarna yang warna-warni sehingga menarik, juga diberi pemanis atau pemberi rasa manis ya. Ada pemanis alami yang terbuat dari gula pasir, gula merah atau gula jawa, bisa juga dari madu atau juga bisa dari sel tebu. Pemanis buatan bisa diperoleh dari siklama, dari aspartam, dari sakarin. Ya, kita bisa menjumpai pemanis buatan di toko-toko bahan makanan. Nah, berikutnya supaya makanan awet, maka bisa diawetkan dengan cara yang alami maupun cara buatan. Yang alami itu bisa dikeringkan seperti dijemur gitu ya. Ada yang diasinkan seperti ikan asin, kemudian dibuat manisan, kemudian dibekukan seperti pada frozen food ya. Itu adalah cara-cara pemanis pengawetan alami. Kemudian ada juga pengawetan yang buatan ya, dengan menambahkan asam sorbat, menggunakan asam benzoat atau natrium benzoat dan lain sebagainya. Biasanya atau juga bisa dengan boraks, tapi dengan jumlah yang kecil. Biasanya ini dipakai untuk makanan-makanan kemasan atau minuman-minuman kemasan yang beredar. Nanti bisa dilihat di kemasan kalau kalian jajan. Nah, kalian
tentu sering kali makan bubur ya, makan bubur atau makan makanan pasta gitu ya, itu teksturnya kental ya. Supaya teksturnya menarik, kadang makanan itu harus dikentalkan ya. Nah, ada pengental yang alami, misalnya telur, ada tepung terigu, tepung maizena, ada tepung tapioka. Ada juga pengental yang buatan ya, tapi jarang sekali menggunakan pengental buatan. Rata-rata menggunakan pengental alami. Pengental buatan misalnya ada CMC-NA, kemudian ada Karagen, kemudian ada Santagam dan lain sebagainya. Itu untuk mengentalkan makanan. Jadi untuk menggugah selera makan itu bisa dipancing pertama dengan aroma yang nikmat, kemudian warnanya menarik, kemudian rasanya pas dan teksturnya pas. Awet juga itu akan menambah kualitas makanan. Nah, itu tadi Bu Amel. Ya. Kita sudah menemukan zat aditif, ada yang alami, ya, ada juga yang buatan atau sintetis ya Bu Amel. Ya. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita mau konsumsi. Ya, kalau yang alami tentunya efek sampingnya sangat kecil dan mudah ditemukan di sekitar kita. Tetapi untuk lebih murahnya, cepat dan jumlah yang banyak, biasa digunakan yang buatan atau sintetis. Tetapi dalam penggunaan zat aditif yang buatan atau sintetis itu jumlahnya harus ditentukan ya, tidak boleh berlebihan. Ya. Dan yang menentukan itu diawasi oleh yang namanya BPOM. Nah, itu, apa itu BPOM Pak Adis? Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan tentu saja satu lagi harus berlabel halal. Halal juga kan. Nah, kita bisa menemukan itu izinnya dari BPOM biasanya kita temukan di label kemasan makanan atau minuman. Nah, kita lihat seperti yang ada di gambar ini. Kemasan di situ tercantum komposisinya pasti kalau itu yang benar ya. Di situ ada zat aditif apa saja yang ditambahkan, anak-anak bisa melihat di situ. Dan yang aman, yang ada labelnya BPOM-nya disetujui dan halal. Setelah kita tadi mengetahui beberapa macam zat-zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman, jadi dapat disimpulkan zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk menambahkan atau meningkatkan kualitas makanan tersebut. Zat itu antara lain adalah pemanis, pewarna, penyedap, pengawet, dan pengental. Pak Edis, kemarin ketika saya pulang sekolah bertemu dengan anak merokok loh. Oh iya? Iya. Wah, itu harus segera ditindak ya, karena melanggar tata tertib sekolah. Nah, kenapa kok merokok itu dilarang di sekolah? Selain melanggar tata tertib berikut ini. Nah, Bu Amel, selain melanggar tata tertib sekolah, ternyata merokok itu juga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, kecanduan bisa punya keinginan untuk mengulang terus ya. Selain itu, di dalam rokok juga mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Kita simak berikut ini. Nikotin yang menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, rokok juga mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi tubuh. Di antaranya yang berbahaya adalah aseton ya. Aseton ini adalah penghapus atau pelarut cat yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk menghapus cat kuku ya. Kemudian masih ada lagi yaitu metanol. Nah, metanol itu biasanya digunakan untuk bahan bakar. Dan masih ada lagi zat-zat yang bersifat racun yang digunakan untuk racun serangga. Kemudian ada yang zat yang bersifat karsinogen atau menyebabkan kanker. Nah, selain rokok, bahan yang menyebabkan kecanduan yang merupakan olahan dari tembakau itu adalah vape atau vapor ya. Kalau sekarang lagi musim ya, meskipun sepertinya bukan rokok tetapi menggunakan bahan olahan dari tembakau, jadi mengandung nikotin juga.
Meskipun tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi sebaiknya untuk anak-anak tidak mengkonsumsi atau merokok ya, karena rokok itu dapat menyebabkan ketergantungan. Ada yang bilang bahwa rokok itu gerbang menuju narkoba. Nah, selain itu rokok juga menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernafasan. Antara lain juga bisa menyebabkan kanker paru-paru, dapat menyebabkan mandul, gangguan kehamilan atau janin pada ibu yang sedang mengandung, bahkan dapat menyebabkan kanker dan kematian. Zat adiktif lain yang dapat menyebabkan ketergantungan tetapi bukan narkotika adalah kafein yang terdapat di dalam teh, di dalam kopi maupun di dalam coklat. Nah, tapi meskipun menyebabkan ketergantungan, tetapi ada kabar baik bahwa kafein itu juga berguna bagi kesehatan. Yang ketiga adalah alkohol. Ini merupakan bukan narkotika tetapi tetap zat adiktif. Nah, bahaya atau tidak kalau alkohol? Ya, kalau alkohol itu dapat menyebabkan gangguan yang cukup berbahaya, yaitu gangguan pada sistem kesadaran atau sistem saraf pusat, yaitu berkurangnya sistem kontrol terhadap tubuh ya, atau dalam hal berpikir nanti akan menjadi lambat dan sebagainya. Berarti Pak, kalau rokok itu membuat kecanduan, sama dong dengan narkoba? Beda ya. Beda. Kalau rokok itu menyebabkan kecanduan, tetapi masih tingkatnya kecil, efeknya tidak seperti narkoba. Oh, iya. Ya, kalau narkoba selain menyebabkan kecanduan juga bisa mengganggu fungsi otak dan fungsi tekanan darah. Seperti itu ya? Nah, seperti apa contoh-contoh narkoba, seperti apa jenis-jenis narkoba, kita lihat materi berikut ini. Berikutnya adalah zat adiktif narkotika. Menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang bisa mengakibatkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Nah, contoh narkotika yang terkenal adalah sabu-sabu, opium, kokain, ganja, heroin. Nah, ini yang terkenal di kalangan masyarakat yang sering kita dengar di berita-berita. Nah, penyalahgunaan narkotika jenis ini akan memberikan efek yang luar biasa jika tidak mengkonsumsi. Maka dia akan mengalami kondisi yang sangat mengerikan yang disebut dengan nama sakau. Sakau ini kondisi tubuhnya akan menggigil, kesakitan dan lain sebagainya. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh narkotika yaitu adalah gangguan fisik ya, menurunnya berat badan, kemudian detak jantung yang tidak normal, tekanan darah yang tidak normal dan sebagainya. Nah, ada juga dampak psikis. Nah, secara psikis akan mengganggu mentalnya, karena orang ini akan cenderung menjadi penakut yang berlebihan, agresif, juga sangat agresif, mengganggu hubungan sosial dan ini dampak yang zat adiktif berikutnya adalah golongan psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, bahwa zat psikotropika adalah zat atau obat selain narkotika, baik alami maupun sintesis, yang berpengaruh secara psikoaktif melalui susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan mental dan perilaku penggunanya. Nah, pengguna psikotropika akan mengalami perubahan mental dan perilaku karena zat ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Adapun zat ini dibagi atau digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah depresan.
Depresan adalah zat yang dibuat untuk yang berfungsi menekan susunan saraf pusat yang bila dikonsumsi dalam jumlah kecil akan mengatasi cemas. Sedangkan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan terus-menerus, justru akan berakibat sebaliknya, akan memperlambat fungsi kerja otak, memperlambat denyut nadi dan pernafasan, merendahkan tekanan darah, konsentrasi yang lemah dan mudah lelah, kemudian gangguan visual atau penglihatan, perasaan malas, bicaranya menjadi cadel dan lain sebagainya. Golongan yang kedua adalah golongan stimulan. Stimulan atau amfetamin yaitu zat yang digunakan untuk merangsang susunan saraf. Berbalikan dengan tadi ya. Golongan ini biasanya digunakan untuk menumbuhkan semangat supaya menjadi lebih tinggi. Tapi jika dikonsumsi dengan jumlah yang besar akan menyebabkan gangguan susah tidur, menurunnya konsentrasi hingga kehilangan ingatan, kemudian paranoid, detak jantung menjadi lebih cepat sehingga nanti akan jika tubuhnya tidak kuat dia akan bisa jadi gagal jantung dan menyebabkan kematian. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan halusinogen. Adalah zat yang dapat menimbulkan efek halusinasi pada penggunanya, mendengarkan suara-suara yang tidak jelas, merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada dan sebagainya. Nah, contohnya adalah ganja, kecubung dan masih banyak yang lain ya. Itu golongan halusinogen. Efeknya apa? Kalau kita mengkonsumsi halusinogen, yaitu rasa nikmat yang luar biasa, rasa sedih yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, ada kebingungan, kemudian panik tiba-tiba, kemudian perubahan persepsi penglihatan, penciuman, suara, perasaan dan lain sebagainya. Itu efek yang ditimbulkan oleh halusinogen. Kita kan sering mendengar berita ya bahwa ada kasus artis yang masuk penjara atau ditangkap karena narkoba, kemudian ada gembong narkoba yang harus dihukum mati, bahkan ada orang yang harus meninggal karena overdosis dari narkoba atau karena oplosan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, dari efek yang mengerikan dari narkoba itu, maka sesuai dengan peraturan undang-undangan bahwa penggunaan narkoba itu melanggar hukum selain berdampak pada kesehatan penggunanya dan sosial masyarakatnya. Nah, kita tadi sudah mengetahui apa saja yang menyebabkan kecanduan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa zat adiktif adalah zat yang dapat mempengaruhi fungsi kerja biologis dan menyebabkan ketergantungan. Fungsi kerja biologis yang dimaksud antara lain adalah fungsi kerja saraf pusat, fungsi kerja peredaran darah, pencernaan, dan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini tentang zat aditif dan zat adiktif. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kleru tangannya.